Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to Open the Door Sparta Podcast, opening the horizons and embracing the world, an inspirational talk by Aromah Junior High School. I am Fadzila Nurul Ramadan from 90 Clever. I will be your host for today's episode. Dan sekarang kita akan membahas tentang serunya puasa di pondok yang ditemani oleh narasumber yang sangat inspiratif dan sangat keren tentunya. Beliau adalah salah satu pendidik pengajar di SMP Aroma Putra dan sekaligus sebagai ketua nih dari Islamic Character Program yang ada di Sparta. So let's welcome Ustadz Alvan Sujefri. Apa kabarnya Ustadz? Bagaimana puasanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Ustadz, setahu saya nih ya, Ustadz dulu kan pernah mondok nih ya. Nah, itu tuh boleh nggak sih kita bagi-bagi sedikit tentang apa saja sih pengalaman atau experience yang udah Ustadz dapatkan selama Ustadz mondok nih? Kan kita tahu kalau Ustadz mondok udah lama dan juga udah pindah-pindah berganti-ganti untuk menuntut ilmu nih, Ustadz. Tentang serunya puasa di pondok. Oke. Dulu saya pertama mondok itu tahun 2015. Nah, dulu itu saya sempat dibilangin sama teman-teman nih, pas teman-teman santri, kakak-kakak santri. Ketika mau Ramadan, kita itu sudah mempersiapkan segala hal. Jadi sebelum Ramadan itu kita bersih-bersih kamar, ya semuanya kita akan rapikan serapi-rapinya karena kita sedang menyiapkan untuk bulan Ramadan. Dan yang paling gongnya adalah dulu pas saya awal mondok, nanti pas Ramadan itu kita bakal ngaji terus setiap hari. Satu hari itu bisa 5 kajian. Bahkan kita harus hatam selama Ramadan. Bahkan 20 hari kita sudah harus hatam. Jadi pas awal saya mondok itu sebetulnya saya shock culture ya. Karena kaget, wah kalau satu hari bisa 5 kitab, apa saya bisa kuat gitu ya. Pertama itu, tapi lama-lama kita jalani ternyata pas Ramadannya, oh iya ternyata Ramadan seperti ini ya. Ternyata harus benar-benar siap pondok Ramadan yang benar-benar pondok gitu ya. Kita hidup di pondok selama Ramadan, kita benar-benar harus siap. Apapun yang kegiatannya yang akan dijalankan di pesantren pas Ramadan, kita harus siap dulu intinya gitu. Berarti puasa di pondok nih bener-bener beda nih ya experience-nya dengan puasa di rumah ya? Iya, puasa di pondok itu yang awalnya kita sendiri-sendiri, kita jadi bersama-sama ya. Yang awalnya kita cuma satu, kita jadi bareng-bareng. Jadi semua kegiatan di pondok itu kita lakukan bersama-sama. Kita di situ tadarus bareng, kita di situ ngaji bareng. Bahkan kedisiplinan ketika Ramadan di pondok saya dulu itu benar-benar lebih ketat. Jadwal ngajinya sudah terpampang jelas. Hari ini kitab ini bersama kiai ini, bersama gus ini, semuanya sudah siap. Bersama ustadz ini. Jadi semuanya akan kita lakukan bersama-sama. Intinya kalau di rumah kita paling cuma satu keluarga, tapi kalau di pesantren ketika mondok apapun kegiatannya kita lakukan bersama-sama. Juga buka bersama tiap hari. Kalau di luar sana ada bukber, kita bukber tiap hari. Di sana sahur sendiri-sendiri, di luar sana kita sahur bersama setiap hari. Jadi mungkin itu bedanya. Di pesantren kita lakukan apapun itu bersama-sama. Kalau di rumah ya bersama orang tua. Tapi kan lebih banyak di pondok ratusan anak gitu. Jadi benar-benar beda ya Ustaz. Ini setiap kegiatan antara di pondok dan di rumah, dan tentu saja kegiatan bermanfaat di pondok itu jauh lebih banyak daripada di rumah Ustaz ya. Iya, jauh lebih banyak karena di pondok memang kalau kita lihat apalagi sekarang itu lagi tren-trennya pesantren kilat. Bahkan sekolah-sekolah negeri yang notabene tidak di bawah naungan pesantren sekarang itu sudah ada pesantren kilat. Demi apa? Pesantren kilat itu demi merasakan vibes
pondok Ramadan yang benar-benar pesantren seperti itu. Jadi banyak di luar sana orang-orang yang pengen merasakan Ramadan di pesantren yang asli seperti apa. Sampai-sampai sekarang banyak banget, apalagi di Malang sini. Saya hitung kemarin ada sekitar 16 pesantren, 16 lembaga pendidikan yang mengadakan pesantren kilat yang di situ mengundang alumni-alumni dari pondok saya, dari Ma'had Sunan Ampel Al-Ali gitu. Berarti saking kepengennya melakukan kegiatan yang bermanfaat dan diiringi dengan keseruan, sekolah-sekolah umum juga mengadakan kegiatan layaknya kegiatan-kegiatan yang ada di pondok gitu Tat ya. Iya benar. Kira-kira kegiatan bermanfaat apa sih Tat? Selain tadi Ustadz bilang kalau baca kitab, ngaji bersama guru-guru atau Gus, Habib gitu, yang bisa dilakukan di pondok yang tentu saja mempunyai perbedaan yang cukup signifikan nih dari di rumah. Kalau di pondok, intinya ya, kalau di pondok saya sampaikan di awal tadi, di pondok itu semuanya bersama-sama, semuanya saling mengingatkan. Bahkan yang awalnya itu jarang bangun jam 3, tiba-tiba bangun jam 3, dan itu membangunkan teman-temannya. Ya, lucunya seperti itu, anak-anak yang biasanya bangunnya luwelet banget, tapi ketika Ramadan itu di pesantren itu menjadi orang yang paling rajin. Nggak tahu kenapa, tapi alasannya dulu lucu. Di pesantren saya, takut kehabisan makan pas sahur. Jadi anak-anaknya, saya harus bangun awal, biar nggak kehabisan nasi sahur. Di pondok saya seperti itu dulu. Jadi memang makan di pondok saya kan, di pondok saya makannya itu bebas ambil sendiri. Jadi kalau kita nggak bangun pagi, sahur nggak bangun lebih awal, kadang kita kena sisanya gitu. Jadi dulu itu di pondok yang paling lucu adalah anak yang tadi notabene jarang bangun pagi gitu ya, jarang bangun tahajud, itu menjadi lebih giat lagi. Oh saya harus bangun nih. Mungkin meskipun karena dorongan takut kehabisan nasi, tapi itu kan menjadi wasilah biar dia lebih rajin ibadahnya, semangat ibadahnya. Anak-anak yang awalnya nggak rajin ngaji, itu karena faktor sudah terjadwal seperti itu di pesantren, tiap hari ngaji 20 hari kita menghatamkan 5 kitab. Jadi di pesantren saya dulu benar-benar semuanya itu lebih, gerakan santri-santrinya lebih terkontrol. Jam segini sampai jam segini. Misalkan di pagi hari jam 7 sampai jam 11 itu kita ngaji. Itu sudah ada di tempat masing-masing. Nanti jam 11 kita break sholat duhur, habis break kita langsung ngaji lagi, seperti itu. Jadi lebih terkontrol jadwal kita. Jadi selain kegiatan yang terkontrol juga kesadaran santri-santrinya itu sangat besar gitu Tat ya, untuk mencari keriduan di bulan Ramadan. Kesadaran santrinya memang mungkin ya, saya sendiri yang sudah menjadi guru saat ini yang pernah nyantri, sebetulnya kegiatan-kegiatan di SMP Ar-Rahmah yang berhubungan dengan jadwal-jadwal kitab yang sudah tersusun itu sebetulnya untuk menumbuhkan kesadaran anak-anak. Oh iya, ternyata ini penting. Dan ini nggak penting, yang ini diutamakan, yang ini nanti dulu. Itu jadi anak-anak harus sadar dari sana. Gitu. Berarti di sana tuh kegiatannya benar-benar full dengan kajian-kajian atau dengan ngaji kitab gitu ya Tat, yang sangat antusias diikuti oleh santri-santrinya. Iya, kalau memang di pesantren-pesantren yang notabene salaf, pasti tiap harinya itu full pesantren kilat. Kita biasanya menyebutnya ngaji kilatan kitab. Jadi satu harinya itu full kitab sampai 20 hari khatam. Tapi kalau di Ar-Rahmah ini, di SMP Ar-Rahmah, karena kita notabene adalah sekolah yang juga fokus pada bidang akademis, jadi kita imbangkan. Sampai-sampai saya dengan tim Islami Karakter, mohon maaf tadi ketua Islami Karakter itu Ustadz Arif. Jadi saya anggota saja. Jadi untuk menyeimbangkan iman dan imtak dan iptek mereka, kita buat kajian seefektif mungkin buat anak-anak. Yang pertama kita buat kajian iftitah Ramadan. Jadi sebelum Ramadan dibuka kita buat iftitah, kita buat pembukaan kajian Ramadan untuk membekali anak-anak biar pas Ramadan itu nggak kaget lagi. Oh iya Ramadan seperti ini Ustaz, sunnahnya seperti ini, makruh, batal, ini segala macam sudah kita jelaskan di kajian iftitah Ramadan. Lalu di Sabtu tiap pekan kita juga ada namanya kajian Sabtu Ramadan.
Itu juga full kajian sebetulnya. Di SMP Ar-Rahman juga full kajian sebetulnya kalau dibanding dengan sekolah lain loh ya. Iya. Kita juga full kitab-kitab sebetulnya. Intinya di Ramadan itu adalah momen yang paling Mas. emas buat mengkaji kitab-kitab kuning itu sebetulnya gitu. Sebagai orang yang sering ngaji kitab dan tentu saja itu kan tergolong sebagai sang penuntut ilmu nih Tat. Iya. Dan disesuaikan dengan sekarang kita berhadapan dengan bulan Ramadan yang tentu saja semua umat muslim menjalankan ibadah puasa. Iya. Apa sih Tat keutamaan berpuasa nih bagi para penuntut ilmu di luar sana? Oke, kalau kita membicarakan keutamaan puasa, tentu kita harus kembali ke ayat Al-Quran kan. Di ayat Al-Quran itu kan sudah jelas ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan hanya santri saja sebetulnya, tapi di sini kita fokus ke santri. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian itu tattaqun, bertakwa. Intinya di Ramadan santri, yang namanya santri itu hidup di pesantren. Pesantren itu adalah sebuah wadah yang sebetulnya sudah baik. Nah, tergantung bagaimana kita mengisi pesantren itu. Nah, santri tentunya kan nggak ada santri yang suci, tidak pernah melakukan kesalahan, nggak ada. Semua orang pasti pernah Semua orang pasti melakukan kesalahan, tapi dengan Ramadan ini harapannya kan la'allakum tattaqun. Nah, meminimalisir, kita disuruh puasa, menahan hawa nafsu, menahan makan, minum, segala macam, semuanya kita tahan. Tapi itu semua untuk apa? Agar santri-santri kita itu ketakwaannya bertambah. Takwa kan. Takwa itu kuat. Kuat apanya? Ya kuat iman dan kuat imunnya gitu, seperti itu. Jadi santri itu harus kuat iman dan kuat imunnya. Jadi harus ada keseimbangan yang benar-benar kuat nih Tat untuk menjalankan dua hal tersebut. Iya. Nah, menurut Ustadz nih yang menjadikan motivasi untuk Ustadz agar tetap bisa semangat menuntut ilmu, belajar di tengah-tengah ibadah puasa yang tentu saja kita tidak boleh makan, minum, dan menahan hawa nafsu dari segala godaan yang buruk nih Tat. Iya. Saya selalu berpikiran bahwasanya gimana kalau ini terakhir Ramadan terakhir saya. Itu hanya motivasi dari sebuah kematian sih. Tidak ada sebaik-baik motivasi kalau bukan kematian. Jadi saya selalu memberikan motivasi. Bayangkan ini adalah Ramadan terakhirku. Apa yang akan kalian perbuat? Bayangkan saja. Seperti itu. Itu saja mungkin. Jadi kita harus benar-benar memaksimalkan nih ibadah kita di bulan Ramadan, karena yang kita tahu bahwa bulan Ramadan ini segala jenis pahala itu dilipat gandakan dari pada bulan-bulan yang lain. Betul. Ramadan ini merupakan syarafuz zaman. Waktu-waktu yang mulia. Di dalam Islam ada istilahnya syarafuz zaman. Termasuk Ramadan adalah bulan yang paling mulia dari 12 bulan yang lain. Jadi ini adalah kesempatan emas kita. Jangan sampai disia-siakan. Selesai sudah. Apalagi sebagai santri ini Tata. Iya. Yang tentu saja sudah difasilitasi dengan berbagai kegiatan yang baik. Jadi tinggal bagaimana kitanya saja untuk menjalaninya. Apakah kita terpacu atau tidak. Terakhir nih Tat, bagaimana sih caranya agar para santri bisa memaksimalkan ibadah puasa Ramadan di pondok yang tentu saja sangat banyak kegiatan yang harus kita lakukan, tapi puasa kita tetap bisa untuk terhitung sebagai puasa yang barokah dan puasa yang sempurna. Oke. Sebetulnya mudah banget ya. Kalau pengen puasanya anak-anak ini lebih maksimal dan bagaimana cara memanage waktunya, ikuti saja aturan yang sudah dibuat pondok pesantren. Selesai sudah. Jam segini pasti setiap pesantren memiliki jadwal-jadwalnya. Kalau sudah keluar dari jalur yang sudah direlkan oleh pesantren, maka segera kembalilah. Pesantren memberikan jadwal jam segini sampai jam segini harus gini. Jam segini sampai jam segini harus gitu. Ikuti saja relnya yang sudah dibuat pesantren. Patuh. Patuh terhadap peraturan pesantren.
nggak usah aneh-aneh, ya sudah. Pasti puasanya, apalagi di bulan Ramadan ini ya, kita aturannya banyak banget nih di SMP Ar-Rahmah. Harus ini, harus itu, bawa ini, bawa itu, pas hari ini kajian ini, bawa pen. Bahkan sekecil pen pun itu diatur di sini. Ya, ikuti saja alur yang sudah dibuat oleh rel pesantren. Insya Allah kalau sudah ikut relnya dan nggak keluar jalur, pasti santri ini pasti maksimal menggunakan waktu yang sudah disediakan oleh pesantren. Gitu. Oke, setelah ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Alfani, kita bisa menyimpulkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang berkah di antara 12 bulan lainnya, dan karena bulan keberkahan itu kita harus memaksimalkan nih ibadah-ibadah yang ada. Entah kita berinisiatif untuk melakukan ibadah tersebut atau memang kita sudah difasilitasi segala sesuatunya, jadi kita tinggal menjalankan saja dengan baik apa saja yang sudah ada berada di tatanan tersebut. Oke, terima kasih banyak Ustadz Alfan telah berbagi dan sharing tentang segala informasi, pengalaman yang tentu saja menarik, seru, dan sangat bermanfaat nih bagi kami sendiri sebagai santri Ar-Rahmah maupun santri-santri yang berada di luar sana. Semoga pelajaran yang disampaikan oleh Ustadz Alfan bisa kita ambil sebagai bekal untuk kita sebagai penyemangat ibadah di bulan Ramadan ini, dan thank you so much for all of you, our amazing viewers, dan tetap terus berada di channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.